Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar agama. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa dengan membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, sekarang kita belajar agama yaitu bab kelima mengenai macam-macam sujud dalam hidup. Sujud berarti berlutut secara khusyuk serta menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud hanya dilakukan dan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penyerahan diri dan tunduk memohon ampun serta terima kasih manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang bisa dilakukan dikerjakan dalam salat dengan hal-hal tertentu. Ada 3 macam sujud seperti sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Mari kita renungkan, siapa yang menciptakan manusia dan dari apa manusia diciptakan? Allah lah yang menciptakan manusia dan Ia ciptakan manusia dari tanah. Mengapa manusia harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena manusia tidak akan ada di dunia ini jika Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya. Untuk membuktikan bahwa manusia menyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia harus bersujud. Sujud dikerjakan dengan melibatkan 5 anggota tubuh yang bertumpu pada permukaan bumi, yaitu juga tanah, kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut, kedua ujung kaki, ujung jari-jari kaki. Sujud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud dengan meletakkan kepala di atas tanah, menganggap diri manusia rendah dan Allah yang maha tinggi. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah itu adalah maha besar dengan segalanya. Dengan bersujud kita menghadapkan kepada Allah untuk mendekatkan diri kita, saling berkomunikasi dengan Allah, sehingga hidup itu terasa aman, tentram, dan bahagia. Sujud yang Ibu terangkan tadi ada 3 macam. Yang Ibu terangkan sekarang itu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tahiyatul akhir sebelum melakukan salam. Dan hukumnya melakukan sujud sahwi itu adalah sunnah muakkad. Sujud sahwi menurut beberapa jumhur alim ulama, sebab-sebab sujud sahwi menurut Al-Habib Hud Al-Attus ada 8, yaitu meninggalkan salah satu sunnah abad sholat, 2. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan tidak sengaja, seperti menelan sisa makanan, 3. Memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya, mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan kelebihan, 5. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, 6. Lupa atau ragu jumlah rakaatnya, 7. Lupa melakukan tasyahud awal, 8. Kelebihan atau kekurangan jumlah rakaatnya. Pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan jika datangnya penyebab sujud sahwi itu ketika sebelum salam, maka hendaklah sujud dilakukan sebelum salam. Sebaliknya, jika penyebab keraguan itu muncul sesudah salam, maka sujud pun
dilakukan sesudahnya. Sedangkan hal-hal yang tidak termasuk dalam kedua keadaan di atas, maka seseorang boleh memilih pelaksanaan sujud sahwi baik sesudah salam maupun sebelumnya. Bacaan sujud sahwi. Subhana malyanamu walayashun, artinya maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Hukum sujud sahwi menurut mazhab Hanafi, sujud sahwi hukumnya wajib. Jadi jika seseorang atau seorang imam atau seseorang munfarid sholat sendirian atau lupa jumlah rakaatnya, ia wajib melakukan sujud sahwi. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, sujud sahwi hukumnya sunat muakkad. Menurut mazhab Hambali, hukumnya adalah wajib, namun terkadang bisa menjadi mandub atau mubah. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan dengan cara bersujud 2 kali, sebagaimana sujud sholat pada umumnya niatnya mengerjakan sujud sahwi. Jika ia baru tahu kesalahannya setelah salam seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Asrid Hudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ija syaka ahadukum fi sholati falai yadrikum sholat salasa au arba'a paliyatari soka walaisi ala mas sajokana summa yasjudu sadda tain qabla ay yuslim. Yang artinya dari pendapat Abu Sa'id Al-Hudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam, yaitu pendapat Ahmad bin Muslim. Hukum sujud sahwi menurut mazhab Hanafi dan sujud sahwi hukumnya wajib. Jadi jika seseorang imam atau seseorang munfarid sholat sendirian, jumlah rakaatnya wajib melakukan sujud sahwi. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, sujud sahwi hukumnya sunat muakkad. Menurut mazhab Hambali, hukumnya adalah wajib, namun terkadang bisa menjadi mubah atau ma'ruf. Ya, Ibu ulangi supaya kamu paham apa yang sebenarnya mengenai sujud sahwi. Pendapat alim ulama. Jadi hukum melakukan sujud sahwi dan hukum melakukan sujud sahwi bagi makmum menurut Al-Habib tadi ya, berarti Al-Habib Sokab bin Hasan Baharun hukumnya adalah wajib karena mutaba'ah. Kita harus mengikuti imam dalam pekerjaan baik yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga jika imam kita melakukan sujud sahwi, maka wajib atas kita sebagaimana mukminnya untuk mengikutinya dalam sujud sahwi tersebut. Dan jika kita tidak melakukan sujud sahwi, maka akan batal sholat kita. Dan menurut Al-Habib Nopel bin Muhammad Al-Yudrus, jika salah satu dari kita kelupaan, kita lupa ketika sholat sehingga kita tidak tahu apakah sudah mendapatkan 1 atau 2 rakaat, maka hendaklah kita menganggap sholatnya
barulah 1 rakaat. Jika kita tidak tahu apakah sholatnya sudah 2 atau 3 rakaat, jika kita tidak tahu apakah sholatnya sudah 2 atau 3 rakaat, maka hendaklah kita menganggap baru melakukan 1 atau 2 rakaat. Jika tidak, kita tidak tahu apakah sudah mendapatkan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah kita menganggap baru sholat 3 rakaat dan hendaklah kita melakukan sujud sahwi. Kemudian Ibu ada sedikit memberikan tentang sholat tilawah. Tilawah itu adalah sholat sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca menghafal sendiri atau pada saat mengerjakannya. Dasar hukumnya sujud tilawah, hukumnya melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana yang dibacakan oleh hadis yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaan sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Dari pendapat Tirmidzi. Kemudian sujud syukur. Sujud syukur kita lakukan pada waktu kita mendapatkan sesuatu, yaitu mendapatkan kebahagiaan atau kita merasa kita naik kelas, maka wajiblah, kalau haruslah, bisa juga dikatakan wajib ataupun sunnah, tapi kalau kita memberikan yang terbaik adalah kata kita adalah itu sunat. Kita bersyukur bahwa kepada Allah bahwa kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sangka, maka sebaiknya kita melakukan sujud syukur di luar sholat. Kemudian pada waktu kita ingat duduk, waktu setelah kita sholat juga bisa kita lakukan dengan sujud syukur. Itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat tentang sujud. Mudah-mudahan anak-anak Ibu juga semuanya bisa melakukan. Setiap mendapat kegembiraan, setiap menemukan ayat, setiap sholat kita merasa ragu, maka kita harus sujud untuk bersyukur kepada Allah. Karena dengan Allah kita bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.